Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Anissa Lailatul Mufida dengan NIM 22010644094. Jadi dalam video ini saya akan membahas salah satu contoh penerapan etnosains dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu melalui proses pembuatan tape ketan hitam. Etnosains merupakan kajian yang mengaitkan pengetahuan lokal atau pengetahuan masyarakat dengan ilmu pengetahuan. Melalui video ini kita akan melihat bagaimana makanan tradisional tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga mengandung berbagai konsep ilmu pengetahuan atau ilmu dalam mata pelajaran IPA. Yuk kita mengenal makanan tradisional tape ketan hitam khas Mojokerto terlebih dahulu. Tape ketan hitam merupakan salah satu makanan khas Mojokerto yang telah dikenal secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Yuk mari menyimak lebih lanjut. Tape ketan hitam khas Mojokerto bukan sekedar makanan tradisional, tetapi juga syarat akan makna simbolis dan nilai budaya. Teksturnya yang lengket melambangkan kerekatan dan persaudaraan antar individu, serta menggambarkan eratnya hubungan sosial yang dijalin dengan semangat kebersamaan dan gotong royong. Sementara itu, rasa manis pada tape ketan hitam menjadi simbol keakraban yang lahir dari niat tulus dan hati yang bersih, yang menunjukkan bahwa hubungan yang dijalani dengan ketulusan akan menghasilkan keharmonisan dan kebahagiaan bersama. Dengan demikian, tape ketan hitam tidak hanya dinikmati karena rasanya, tetapi juga karena pesan moral yang terkandung di balik proses dan bentuknya. Selain bermakna simbolis, tape ketan hitam juga mencerminkan nilai kesabaran, perubahan, dan keseimbangan hidup. Proses fermentasi yang membutuhkan waktu dan ketelatenan mengajarkan bahwa hasil terbaik hanya dapat dicapai melalui kesabaran dan proses yang alami. Dalam budaya lokal Mojokerto, tape ketan hitam sering disajikan dalam berbagai acara penting seperti hajatan, hari raya, dan perayaan sebagai simbol kebersamaan dan kekompakan masyarakat. Dalam penyajiannya, tape ketan hitam juga kerap ditambahkan es batu agar terasa lebih segar. Melalui makanan ini, masyarakat Mojokerto menegaskan nilai persatuan dan solidaritas sosial yang menjadi ciri khas kehidupan mereka. Selanjutnya, kita akan membahas proses pembuatan tape ketan hitam dan mengaitkannya dengan konsep perubahan zat dalam sains. Proses yang pertama yaitu pencucian ketan. Beras ketan hitam dicuci hingga bersih agar kotoran dan debu yang menempel hilang. Air digunakan untuk melarutkan kotoran di permukaan butiran beras. Pada tahap ini terdapat konsep sifat air sebagai pelarut serta terjadi perubahan fisik karena pencucian tidak mengubah sifat zat ketan. Proses yang kedua yaitu perendaman ketan. Ketan kemudian direndam selama beberapa jam agar butiran ketan menjadi lebih lunak dan mudah matang saat dikukus. Air meresap ke dalam butiran beras. Proses ini menunjukkan peristiwa kapilaritas, yaitu air meresap ke dalam pori-pori beras. Perubahan yang terjadi berupa perubahan fisik karena tidak terbentuk zat baru. Proses yang ketiga yaitu pengukusan ketan. Setelah direndam, ketan dikukus di atas air mendidih. Panas dari api merambat melalui logam panci menuju ketan sehingga air di dalam ketan menguap dan ketan menjadi matang serta lengket. Pada tahap ini terjadi perambatan panas secara konduksi dan konveksi serta perubahan wujud zat, yaitu air berubah dari cair menjadi gas. Energi panas juga mengubah sifat bahan sehingga beras menjadi matang dan lebih lunak. Proses yang keempat yaitu pendinginan ketan. Setelah matang, ketan diangkat dan didinginkan. Pendinginan ini penting agar ragi tidak mati saat dicampurkan. Pada proses ini terjadi perpindahan panas secara konveksi ke udara serta perubahan suhu tanpa mengubah zat sehingga termasuk perubahan fisik. Nah, untuk proses yang kelima ini yaitu pemberian ragi. Ketan yang sudah didinginkan kemudian ditaburi ragi dan diaduk hingga rata. Ragi mengandung mikroorganisme
yang berperan dalam proses fermentasi. Pada tahap ini mulai terjadi perubahan kimia karena mikroorganisme akan mengubah gula menjadi alkohol dan gas, serta menjadi perubahan energi dari kimia menjadi panas. Lalu proses yang keenam yaitu fermentasi. Ketan yang telah diberi ragi dibungkus menggunakan daun pisang atau plastik kemudian disimpan selama 2-3 hari. Mikroorganisme bekerja memecah karbohidrat menjadi alkohol dan gas sehingga ketan menjadi lembut, manis dan berair. Proses fermentasi ini merupakan perubahan kimia yang tidak dapat balik serta menyebabkan perubahan wujud dan sifat zat dari padat menjadi semi cair. Energi panas hasil reaksi kimia membuat tape terasa hangat. Lalu proses yang ketujuh yaitu penyajian tape. Tape ketan hitam yang telah jadi dan siap dikonsumsi secara langsung atau dicampur dengan es batu. Ketika diberi es akan mencair karena menerima panas dari udara dan tape. Pada tahap ini terjadi perubahan wujud zat yaitu dari padat menjadi cair. Kesimpulannya adalah dari proses pembuatan tape ketan hitam dapat disimpulkan bahwa makanan tradisional tidak hanya memiliki nilai budaya tetapi juga mengandung berbagai konsep sains seperti perubahan fisik, perubahan kimia, perpindahan panas, perubahan wujud zat, dan peran mikroorganisme. Melalui pendekatan etnosains, pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna karena mengaitkan ilmu pengetahuan dengan budaya lokal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tape ketan hitam khas Mojokerto menjadi contoh nyata penerapan etnosains dalam kehidupan sehari-hari.